gelem. Sepenakmu dewe lah ya. Aja kayak gila, nambah emang nasi padang apa sih? Ora kelem. Temen. Sayang. Temen ini lalu temen. Aja kayak gila apa sih babak kayak? Nih gue nih kayaknya nih. Nambah sayang, boleh. Ora kelem. Boleh nambah. Iya boleh. Boleh. Alhamdulillah boleh. Auzubillah. Arep motor sampean. Bangun sayang. Alhamdulillah sayang baik banget. Apaan sih? Enggak, pokoknya sayang baik kok. Kagetin aja orang lagi nungguin sholat juga. Ayo sholat subuh tuh. Jam 4:30 lewat nih. Tuh, ini nungguin subuh di sini Habib, Kamu baik ketiduran. banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar aku Baik ceritain apaan deh. sih? Baik kamu. Tadi kan kamu bilang apa? Aku boleh nambah. Oh, mau nambah. Berani ya yang beneran mau nambah. Kamu tadi bilang boleh. Nambah masalah, mau nambah masalah. Ini kasih masalah baru mau. Enak udah ya kalau nggak disaring. Ya Allah. Bukan siap-siap mau sholat subuh malah tidur lagi. Udah azan nih, ayo. Bangun, Sajid, Syatir, Ipe bangun. Sajid, satir. Ini caranya gini sayang. Aduh, habis makan kenyang malah tidur lagi. Aduh, Sajid, Ipe bangun dong, Syatir. Mau sholat subuh nih. Perhatiin kayak gini sayang. Mana mungkin bangun, Habib. Aku yang bisa bangun ini ya, tunggu bentar. Aduh. Mau kayak diapain gini lagi nih? nih? Ya Allah sayang. Gini caranya. Bangun kan? Bangunin pakai kayak gitu. Kok kita bangunin lagi? Iya kan mau sholat subuh. Lagi kalau sahur jangan tidur lagi. Ya kan, Beb? Iya. Tapi kamu bangunin kayak gitu bikin orang gaduh sayang. Emang nggak boleh? Nggak boleh, ada aturannya. Ada adabnya Ada juga? adabnya, ada aturannya. Nggak boleh seseorang itu bangunin dengan cara yang nggak bagus. Oh gitu, Nih, Beb. tadi pertama kali tuh aku cipratin. Ya kan? Sampai basah tuh aku tuh. Cipratin nggak bisa, diusapin mukanya. Digini nih. Diraup. Digituin. Oh jadi nggak boleh, Beb? Abis gitu nggak bisa juga, didudukin. Oh dari tidur kita dudukin. Kalau Iya. dudukin nggak bisa? Bawa kamar mandi. Dituntun di kamar Dituntun, mandi. diusapin Suruh mukanya. cuci muka. Iya. Oh gitu, Beb. Nah, tapi kan niatnya kita kan baik, Beb, biar dia bangun. Karena kan susah banget. Jadi makanya tadi karena mereka susah, makanya tadi aku pakainya pakai tawa, Beb. Tuh. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nah, kalau kita pakai Meskipun niatnya baik. toa, ya kan? Kita ganggu nih sebelah. Kalau di sebelah lagi qiyamul gimana? Di sebelah lagi sholat gimana? Lagi tahajud gimana? Nah permasalahannya Lagi aku baca juga Quran gimana? ngikutin, Beb. Ngikutin kan banyak banget ya kalau seandainya biasanya jam 2 malam tiang listrik tok kalau nggak pagar kita dikretek sahur. Kalau anak-anak kecil bawa gendang, bawa apa kumpul-kumpulan sahur. Itu Bahkan Beb tau masjid juga bunyi itu sahur. itu kebiasaan di kampung-kampung ataupun di daerah. Berarti itu salah. Itu biasanya adat yang menjadikan sebuah kebiasaan dalam hukum syariatnya, ya kan? Kalau kita dengan suara yang seperti itu ganggu, kalau di dalamnya lagi baca Quran, itu ganggu nggak boleh, zolim kita. Di dalamnya lagi sholat, itu nggak boleh, zolim juga. Dan mengganggu seseorang yang ketika orang tersebut melakukan ibadah, kita nggak boleh. Makanya kalau waktu zaman Rasulullah SAW, ingat, Rasulullah itu azan pertamanya 1 jam sebelum sholat subuh. Misalkan sholat subuhnya jam setengah lima, ya kan? Jam setengah 4 tuh ada azan. Azan dulu Ya kan? Beb. Atau jam 3 tuh ada azan. Oh, jadi azan subuh itu biasanya memang kalau di Madinah dan di Mekah itu Betul. 2 kali. Betul. Azan pertamanya itu 1 jam sebelum Satu fajar. jam atau 1,5 jam sebelum azan. Sebelum fajar ya. Sebelum fajar, betul. Nah, baru azannya pada saat Nah, fajar. waktu zaman Rasulullah, azan pertamanya itu adalah Bilal. Bilal bin Rabah. Muazin ya? Muazinnya. Oke. Ya kan? Itu menunjukkan bangun. Waktunya untuk siap-siap sahur. Berarti adabnya Bangun. juga ada ya, Bib ya? Betul. Bangun siap-siap untuk bangunin keluarganya yang belum bangun. Atau yang mau puasa biar sahur Iya. dulu. Terus habis itu baru azan yang kedua. Nah, azan yang kedua kan Rasulullah bilang, ya kan? Kalau azannya Bilal membangunkan,
azannya Abdullah bin Umi Maktum itu azan yang benar, itu azan pazar. Mau di musola, di masjid kan biasanya kan gini. Kepada kaum muslimin dan muslimat, waktu di masjid ini atau di musola ini Sudah menunjukkan pukul 3 pagi saatnya kita sahur. Nah, kalau misalkan ada yang lagi orang umur 70, 60 lagi sholat ya kan? Kaget. Iya. Lagi baca Quran, kaget. Adab yang baik adalah mengikuti aturan Rasulullah. 2 kali azan. Jadi 1 jam atau 1,5 jam sebelum waktu fajar atau sebelum azan subuh, azan dulu. Nggak apa-apa azan. Jadi azan sebelumnya. Azan. Berarti niat baik juga harus tergantung adabnya, jangan sampai niat baik malah jadi salah. Betul. Udah yuk, Oke. sholat subuh yuk. Yaudah yuk, bangun sholat subuh. Siap, sholat subuh. Ya udah. Bangun. Yuk. Aku sekalian terhabis sholat subuh rebahan dulu deh. Bulan berkah Ramadan telah tiba, kan berlimpah ampunan dan juga. Anak-anak, bete banget nih mukanya, kenapa sih? Gimana nggak bete? Orang tadi bunda bangunnya pakai tawa. Kamu kenapa betenya? Iya, di kuping kayak juga masih ada nyium-nyium. Ada ngiung-ngiung. Jangan-jangan ada keong kali dalam kupingnya. Kamu ngiung-ngiung juga? Iya. Ngiung-ngiung nggak? Nah, besok-besok kalau susah lagi dibanguninnya nggak cuma pakai tawa, tapi Inyong bawain gerobak dorong. Kamu mau nggak? Banget. Mau nggak? Tanjidor mau dibangunin pakai tanjidor? Mau makin susah? Atau mau pakai apa lagi? Mau pakai toeng mau nggak? Mau nggak pakai beduk dibangunin? Tanjidor aja ya, pakai trompet pret pepet. Sayang, anak-anak pada ngambek sama aku gara-gara tadi dibangunin. Kenapa sih? Ngambek gara-gara tadi aku bangun pakai tawa, terus bilang, bunda aduh kuping aku masih pengang-pengang nih gitu. Lagian kamu ngebangunin kan ada adabnya, nggak boleh kayak gitu. Karena aku tadinya belum tahu, baru tahu sekarang. Abis susah banget kalau Dulu dibangunin. sama sih waktu kecil juga aku gedebak pakai gerobak, pakai beduk, giduk. Sebetulnya kan kalau belum satu tahu. kelilingan aja nggak apa-apa buat ngebangunin. Tapi kalau yang nggak boleh itu yang gerubak, bulat lagi ke rumah orang itu gerubak, bolak-balik kita yang nggak boleh. Ganggu banget ya, Beb ya. Tapi sebetulnya itu ada hikmahnya juga. Ada orang emang kesiangan, ada itu ketolong. Oh, pokoknya ya harus sesuai dengan adabnya aja Iya, dan juga nggak boleh berlebihan betul. juga ya Beb ya sampai Pas- mengganggu. Iya. Ngomong-ngomong nih, kayak anak-anak tadi kan mereka habis sahur. Kebiasaan banget ada beberapa orang yang habis sahur karena kenyang, niatnya cuma tidur-tiduran biasa, terus jadinya ketiduran. Nah itu sebenarnya ada hukumnya nggak sih, Bib? Boleh nggak sih kita tuh tidur setelah sahur atau kayak ya kayak anak-anak tadi gitu, boleh nggak sih, Bib? Ini dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika habis sahur, Rasulullah ngelonjorin badannya, rebahan. Tidur Rebahannya nggak tidur, cuma lempengin doang. Itu antara waktu subuh dan waktu azan dan waktu iqamah. Cuman Rebahan lempengin doang. badan doang. Jadi Rasulullah tuh ditanya, Rasulullah kapan sih sahurnya? Rasulullah itu sahurnya kalau misalkan subuh jam 4:30, jam 4:10 tuh Rasulullah sahur. Karena Makan Rasulullah makan korma, ya kan? Makan korma, habis itu minum. Kalau ada susu, alhamdulillah pakai susu. Pakai air putih, nggak apa-apa pakai air putih. dan tidak berlebihan kayak Nggak orang-orang ya, Beb ya, berlebihan. makannya sampai Nah, ketika banyak. Rasulullah selesai, gak lama kemudian azan. Rasulullah rebahan tuh antara azan dengan iqamah. Itu rebahannya tuh antara azan dengan iqamah. Tapi itu rebahannya di mana? Di masjid apa Di di masjid, rumah? bukan di rumah. Kalau di rumah mah tidur, apalagi di kasur. Tapi kalau seandainya habis sholat subuh, nah itu boleh nggak kita tidur? Ketika ulama berpendapat wa minal makruhi indahum an-naumu baina salati subuh wa tulu'i syamsi fa innahu waqtun ghanimah. Rasulullah sabdanya tuh waktu ghanimah. Apa Jadi maknanya gini. Dan juga ada hadis yang lain Rasulullah bilang Rasulullah berdoa tuh untuk siapa? Untuk umatnya ba'da subuh biar mendapatkan keberkahan. Nggak boleh tidur. Subuh itu digunakan untuk berzikir. Setelah berzikir siap-siap mandi atau ngaji, baca Quran, berangkat kerja cari rezeki.
Kalau yang buat perempuan mungkin bebenah rumah, Betul, masak, betul. masak apa namanya, nyuci baju, Betul. beres-beres. Nah, ditanya apa hukumnya? Hukumnya makruh. makruh ya Tidur Beb, ya? pada subuh itu hukumnya makruh. Menurut pendapat ulama sepakat makruh. Karena tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit itu adalah waktu untuk ghanimah, manen, ngambil apa namanya? Keberkahan. Ngambil keberkahan juga, mendekatkan diri kepada Allah. Pahalanya besar. Orang kan jauh-jauh umroh, ya kan? Itu dapat pahala umroh. Bainal di antara dia sholat subuh, setelah sholat subuh tuh sampai terbitnya matahari dia berzikir, dia baca ratibul haddatsur ratibul atas atau baca zikir-zikir yang lain atau dia baca Quran, itu pahalanya sama seperti umroh. Oh, Masya Allah ya Beb ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan lain sebagainya. Dia beristighfar, dia minta ampunan kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Pahala Masya Allah. Nah jadi ini pas banget nih ya buat saudara-saudara kita semua juga yang mungkin belum sempat umroh, terhalang karena keadaan, situasi atau mungkin rezeki yang belum ada. Nggak usah khawatir, masih bisa kita dapetin pahalanya di setiap subuh nih, apalagi Habis di sholat bulan suci subuh Ramadan. Habis sampai- sholat subuh sampai dengan matahari terbit. Terbit, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah berkah. Yaudah itu Masya Allah banget. Yaudah kalau gitu sekarang aku merebahan dulu bentar. Hati-hati ketiduran. Enggak. Itu kasur. Enggak. Iya kan Itu kalau empuk. kan kalau tidak ada sayang yang bangun. Oh ya udah. Udah Baca sayang. Quran aja, baca Quran. Iya iya. Baca Quran. Sampai rebahan. Jangan baca koran.